Pagi. Pagi, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah jauh lebih bagusnya kita memulai dengan doa. Ya. Satu orang boleh pimpin kita dalam doa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, dan seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini, dan ampunilah kesalahan-Kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami, dan janganlah menyatukan kami juga, tetapi jangan menjadikan kami dalam nama Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita hari ini, saya perlu mengecek potensi kehadiran kita. Ya, halo. Bagian kakak mana? Pak. Aku ajukan tangan. Ya. Daniel. Octavian Mete. Samuel. Paulina Patibebe. Mana? Maria Susanti. Ada, Pak. Octavian Mete. Mana? Kristina Irwan. Ada, Pak. Noni Boko. Marcelina Mukaka. Mana? Herlina Loemete. Ada, Pak. Yasinta Bunda Rona. Ada, Pak. Mana? Mensiana Mete. Ada, Pak. Dorce Walkaka. Ada, Pak. Agustina Tresia Buku. Ada, Pak. Andreas Juminton Mone. Mana? Octavianus Wirombo. Ada, Pak. Mana? Rosmiati. Ada, Pak. Octavianus. Ada, Pak. Yuliana. Mana? Ada, Pak. Sudah semua. Marcelius Kakak. Ada, Pak. Aprilianus. Ada, Pak. Bernadetta. Ada, Pak. Adriana Lomalua. Ada, Pak. Mana? Renciana Mukaka. Ada, Pak. Anja Kakak. Yulita Kakak. Ada, Pak. Jerlianti. Mana Jerlianti? Ada, Pak. Baik. Terima kasih. Kita lanjutkan materi kita pada hari ini tentang pengenalan emosi dan teknik pengelolaan emosi. Ya, Jawa Barat ya.
pengelolaan emosi dan ya ini pengelolaan emosi dan teknik pengelolaan emosi. Ya. Nah, ada standar yang perlu kita capai. Standar kompetensinya meningkatkan kesadaran emosional, dan keterampilan sosial siswa. Ya, ini ada standar kompetensi yang kita mau capai untuk meningkatkan kesadaran emosional dan keterampilan sosial. Terus apa tujuannya? Tujuannya yang pertama agar siswa dapat mengenali dan mengelola emosi. Terus yang kedua, siswa mampu berkomunikasi dengan dan situasi sosial. Ya. Nah, sebelum kita lanjutkan pada materi ini, sudah pernah dengar kata emosi? Kan? Belum? Belum? Sudah? Coba angkat tangan yang sudah pernah. Angkat tangan. Satu orang saja. Yang lain? Belum? Saya rasa kalian sudah pernah, hanya belum memahami secara mendalam. Ya, hanya bilang emosi. Ya.
Baik. Alangkah lebih bagus ya. Siang-siang begini kita harus buat apa? Ya, supaya semangat. Hah? Ice breaking. Tahu? Tahu tidak? Kira-kira apa? Apa yang kita buat? Menyanyi. Satu orang coba pimpin kita menyanyi. Ya, santai. Semua coba berdiri. Berdiri. Maju. Ke belakang. Coba berdiri. Berdiri. Baik, semangat. Ya, silakan. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil namun sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Terima kasih. Kita sebagai warga negara Indonesia wajib tahu ini lagu kebangsaan kita, ya. Bukan hanya lagu Garuda Pancasila, lagu lain, terus, ya. Itu identitasnya kita sebagai warga negara Indonesia. Ya, di belakang coba perhatikan. Ya, itu perlu kita tahu. Yang namanya lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu nasional kita perlu kita tahu. Ya. Baik. Kembali pada pokok bahasan kita pada hari ini. Terkait dengan pengelolaan emosi dan teknik pengelolaan. Ya. Berbicara tentang emosi, ini bukan hal yang baru kita dengar, sudah kita sering dengar. Ya, sudah selalu kita dengar, bahkan ini menjadi bahasa kita setiap hari. Ya, setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita buat, selalu ada ini yang namanya emosi. Ya, coba. Kalau menurut kalian, emosi itu apa? Coba. Siapa yang tahu? Coba ngomong saja. Kira-kira emosi itu menurut apa yang kalian pahami itu seperti apa? Ngomong saja. Siapa? Siapa yang ngomong? Coba, Sandi. Ya? Emosi itu marah. Bagus. Siapa lagi? Mana? Emosi itu apa? Marah. Ya. Siapa lagi? Coba ngomong saja. Ngomong saja. Kira-kira emosi itu apa? Marah. Apa lagi? Ya? Marah. Apa lagi? Senang juga termasuk emosi. Pada saat kita bahagia, itu termasuk emosi. Pada saat kita merasa cemas, itu termasuk emosi. Ya. Jadi emosi bukan hanya pada saat marah baru kita bilang emosi, karena memang kita dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, kita
sering bilang, "Woi, saya emosi betul. Saya ini tidak senang dengan ini. Saya tidak suka dengan ini." Iya. Hanya bahas itu yang sebatas itu saja yang kita dengar langsung emosi karena saya marah. Padahal sesungguhnya emosi itu bukan hanya pada saat kita marah baru kita bilang emosi. Bukan hanya pada saat kita merasa cemas baru kita bilang emosi. Jadi emosi itu ada dua jenis. Ada yang namanya emosi positif dan emosi negatif. Ada berapa jenis? Emosi apa saja? Emosi positif dan negatif. Nah, emosi positif itu seperti apa? Hah? Seperti apa? Emosi positif. Terus emosi negatif seperti apa? Ya? Ayo. Siapa yang tahu? Emosi positif itu seperti apa? Nah, salah satunya pada saat kita merasa senang. Nah, apa lagi? Ya? Ya, di belakang apa? Oh, baru saja. Kira-kira merasa cemas. Nah, itu masuk emosi negatif. Ya. Nah, supaya lebih bisa memahami, ada dua jenis emosi tadi. Ada emosi positif dan emosi negatif. Nah, yang termasuk emosi positif itu seperti pada saat kita senang, pada saat kita bahagia, pada saat kita bersyukur. Seperti tadi kita lakukan tadi, kita patut bersyukur. Itu salah satu emosi yang positif. Ya. Nah, yang berikut emosi negatif itu apa saja? Merasa cemas, marah, apalagi merasa lagi tidak senang, lagi tidak suka. Itu yang namanya emosi negatif. Jadi kita kebiasaan kita sehari-hari kita hanya yang kita kenal emosi negatif. Ya. Ya, itu yang terjadi dalam kehidupan kita untuk kita di sini. Karena kita yang kenal pada saat ini apa? Lagi tidak senang, saya emosi betul. Kenapa dia begini dengan saya? Kenapa dia buat begitu dengan saya? Saya emosi betul. Tapi pada saat Anda senang, tidak pernah kamu bilang saya emosi, saya senang. Tidak pernah, toh? Hanya pemikiran kita selalu mengarahkan emosi yang negatif. Ya. Padahal sesungguhnya emosi itu bukan hanya hal yang negatif, hal yang positif juga ada. Ya. Begitu. Terus yang berikut. Nah, setelah kita paham tentang emosi itu apa, lalu apa dampaknya? Apa akibat dari emosi? Ada yang tahu akibat? Ketika kita emosi, misalnya pada saat kita rasa senang, rasa bahagia, rasa bersyukur, apa dampak? Ya, salah satunya kita merasa semangat. Ya, karena kita merasa senang. Apakah kalian merasa senang kira-kira? Apa yang Anda rasakan setelah itu? Ketika sudah merasa senang, terus tiba-tiba yang muncul apa lagi? Woi. Ya? Nah, ketika kita sudah merasa senang,
maka timbul perasaan-perasaan dalam diri kita untuk kita semakin semangat, terdorong kita untuk lebih semangat lagi, lebih termotivasi lagi. Ya. Lalu yang berikut, dampak dari emosi yang negatif. Dampak dari kita marah, dampak dari kita merasa cemas. Kira-kira apa akibatnya? Ada yang tahu? Yuk. Ada yang tahu? Nah, ketika Anda merasa marah, itu reaksi apa yang muncul? Ketika kita merasa marah, merasa tidak senang, lagi tidak suka, maka ada reaksi yang muncul. Bisa. Salah satunya, kita bisa secara psikologis, secara psikis, kita merasa tertekan. Dapat menimbulkan stres. Iya. Coba kamu bayangkan, kamu pikirkan pada saat Anda marah. Yang muncul itu pikiran kita sudah tidak senang lagi, pokoknya lagi tidak tenang kita punya pikiran, sudah muncul pikiran-pikiran negatif, itu stres salah satu. Kalau sudah stres bahkan bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi, bisa jadi gila. Oh, karena lihat orang gila, apa yang dia buat? Nah, apa lagi? Itu akibat dari emosi yang negatif. Terus apa lagi? Dampak sosialnya. Dampak sosial dari emosi kita. Ketika kita berkomunikasi dengan orang, kalau emosi kita, misalnya salah satu, kalau emosi kita lagi senang, kita omong-omong dengan kawan, omong dengan orang tua, dengan orang lain, pasti kita omong dengan senang, dengan wajah yang senang, yang cerah, ya. Tapi kalau emosi kita lagi pada posisi emosi yang negatif, omong dengan orang, omong dengan siapa saja, komunikasi dengan orang sudah tidak nyambung, ya, sudah tidak nyambung lagi, karena pada posisi kita lagi pada taraf emosi yang negatif. Kalau pada saat kita marah, kita omong dengan orang, bagaimana nada kita atau muka kita seperti apa? Nah, seperti apa? Pasti saya bilang, kalau ini, itu pada saat kita marah. Oh, kalau pada saat kita ketawa-ketawa, senang-senang, itu karena emosi yang baik. Dari penjelasan ini ada yang perlu ditanya? Paham? Baik. Kalau sudah paham, coba kita bentuk kelompok, kita diskusikan ini. Kalau sudah paham, coba kita bentuk kelompok, kita diskusikan ini masalah ini. Coba bentuk kelompok. Silakan. Silakan bentuk kelompok. Enak kelompok ya. Silakan. Duduk. Buat kelompok sudah. Ya. Cepat. Kita
Sudah siap? Silakan ambil kertas masing-masing. Silakan ambil kertas masing-masing. Silakan tulis pertanyaan. Dan perhatikan, tulis pertanyaan. Sudah tulis. Yang pertama, tulis nomor 1. Silakan Anda diskusikan dalam kelompok. Tentang bagaimana cara mengatasi emosi positif. Tentang bagaimana cara mengatasi emosi. Tentang bagaimana cara mengatasi emosi. Jelas. Tentang bagaimana cara mengatasi emosi yang negatif. Jadi, silakan diskusikan dalam kelompok, pikirkan emosi negatif yang muncul, seperti marah, cemas, itu perasaan yang muncul dan bagaimana cara mengatasi. Silakan diskusikan dalam kelompok dan dalam waktu 5 menit kita presentasi. Silakan diskusikan. Silakan diskusikan. Kamu diskusikan bagaimana cara mengatasi, misalnya tentang marah, cemas, cara hasilnya bagaimana. 5 menit saja. Waktunya 5 menit. Kamu pikirkan bagaimana cara atasi supaya sudah tulis sudah bagaimana silakan diskusikan dengan terang.
Sudah? Sudah? Ya, baik. Silakan perhatikan. Coba. Coba. Yang perhatikan yang dengan Jangan perhatikan, mulai kelompok lain. Jangan perhatikan dari kelompok ini. Jauh, silakan berdiri maju. Ya. Berdiri. Jangan perhatikan. Perhatikan dan punya hasil presentasi dari kelompok ini. Iya, terima kasih. Yang lain ada lagi? Ada lagi? Ya, ini salah satu hasil diskusi dari kelompok Yasanti untuk mengatasi perasaan cemas, marah, apalagi sedih. Ya, salah satu contoh ya, yaitu mencari suasana yang tenang begitu ya. Oh ya, dari kelompok lain, dari coba perhatikan, Jadi salah satu atau cara untuk kita mengatasi perasaan kita, perasaan tidak senang, cemas, marah. Jangan perhatikan di sini. Ada 3 cara. Yang pertama, jangan perhatikan. Yang pertama teknik pernapasan. Yang pertama,
Ya, teknik pernapasan. Yang kedua, jurnal emosi. Jurnal emosi. Yang ketiga, aktivitas olahraga. Nah, jangan perhatikan. Yang pertama, dengan teknik pernapasan. Coba. Coba perhatikan. Perhatikan. Stop dulu. Stop. Coba perhatikan. Teknik pernapasan. Coba simpan semua pen. Pen aku simpan. Simpan semua. Duduk dengan tegak di atas kursi. Ini kita langsung kita praktekkan ya, supaya jangan hanya pada saat kita bicarakan materi ini harus kita pulang lupa lagi. Nah, langsung kita praktek. Nah. Coba tutup mata, semua tutup mata. Tutup mata, bukan tutup dengan tangan begini. Nah, duduk dengan tangan tutup mata seperti pada posisi Anda tidur. Nah. Coba tarik nafas dalam-dalam. 1, 2, 3, 4. Coba tarik. Coba lepas pelan-pelan. 1, 2, 3, 4. Lepas. Coba ulang lagi. Tarik nafas dalam-dalam. 1, 2, 3, 4. Tahan. Lepas dengan pelan-pelan. 1, 2, 3, 4. Ya. Selesai. Nah, kira-kira apa yang kalian rasakan ketika Anda tarik nafas? Pasti merasa lega. Jadi ketika Anda merasa cemas, Anda marah, tutup mata, tarik nafas dalam-dalam dan lepaskan pelan-pelan. Pasti rasa marah, rasa cemas akan hilang. Ya, itu dilakukan berulang-ulang kali. Ya, dan boleh dipraktekkan sampai di rumah. Bisa. Terus yang berikut, jurnal emosi. Jangan perhatikan, jurnal emosi. Jurnal emosi ini catatan harian kita. Nah, pada saat Anda marah, Anda tulis setiap malam ya. Tuliskan di situ. Hari ini saya marah, atau hari ini saya menangis, hari ini saya merasa sedih. Nah, tuliskan di buku harian. Nah, terus cara mengatasinya, hari ini saya marah, saya atasi dengan cara ini, atau saya menangis, saya merasa cemas, cara atasnya begini. Tuliskan di situ. Jadi catatan dari jurnal emosi itu yang menjadi bahan refleksi kalian setiap hari. Jadi ketika Anda merasa marah, Anda menuliskan itu marah dan cara mengatasinya, saya atasi rasa marah tadi seperti ini. Ya, itu dilakukan setiap hari. Terus yang berikut, aktivitas olahraga. Siapa yang senang olahraga? Yang lain? Ya. Aktivitas olahraga salah satu cara untuk mengatasi emosi kita yang negatif. Jadi ketika kita lagi tidak senang, lagi stres, nah salah satu tadi yang Santi bilang
kelompoknya satu bilang kita mencari tempat atau suasana yang tenang. Ya, kita perlu suasana, situasi, kondisi yang tenang untuk mengatasi kita punya emosi yang negatif. Ya, jadi kita butuh aktivitas olahraga supaya pikiran kita sehat, badan juga sehat. Ya, jadi bukan hanya badan kita yang perlu dibuat supaya sehat, tetapi pikiran juga perlu kita buat supaya sehat dengan cara aktivitas olahraga. Misalnya olahraga apa? Bermain bola, apalagi ada yang lari-lari, ada bola, bola voli, apalagi main sepeda, itu salah satu olahraga. Apa? Itu salah satu olahraga. Ya, baik. Setelah mendengarkan penjelasan ini, ada yang perlu ditanya? Ada? Silakan bertanya kalau ada yang mau ditanya. Ada? Baik, kalau tidak ada, kalau sudah paham, mari kita lakukan di rumah seperti apa yang kita sudah pelajari tadi ya. Jadi kita mengatasi emosi bukan hanya pada saat kita ada di dalam kelas, kita perlu pelajari dan pulang di rumah lakukan, praktekkan itu. Ya, ada orang tua atau saudara yang merasa emosinya lagi tidak stabil atau emosinya negatif, boleh kita terapkan teknik ini. Ya, baik. Untuk menutup kegiatan kita, tadi kita sudah awali dengan doa. Sekarang untuk mengakhiri kegiatan kita pula dengan apa? Dengan doa ya. Ya, siapa? Satu orang memimpin kita dalam doa supaya kita tutup kegiatan pada siang hari ini. Ya, semua berdiri. Kita berdoa. Berdiri semua. Kita ambil sikap yang tenang, kita berdoa. Ya, kita semua. Datanglah kerjamu, jadilah kehendakmu, dan sesuai dalam segala gerak rezeki pada hari ini, dan pulang bersama kami, sertakan aku untuk salam kami, dan janganlah menyenangkan kami kembali, tetapi sesuai dari jalan Baik, terima kasih. Silakan keluar. Selamat siang.